Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My honor to Miss Erika Widyasanti as the lecturer on the subject building maintenance. My name is Bima Rizky Fadilah and my registration number is 150-652-15032. In this presentation, I will present about this article that the title is Exploring the Protection of Ancient Buildings Using BIM Technology, taking the Han family compound in Shangli Ancient Town, Sichuan Province as an example. Okay, for the next presentation, I will continue using bahasa. Jadi di sini akan ada review artikelnya. Yang pertama ini ada bagian abstrak. Jadi abstrak ini tuh dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi Building Information Modeling di bidang pemeliharaan dan perawatan bangunan ini menjanjikan. BIM ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kolaborasi informasi sepanjang siklus hidup proyek. Fokus utama artikel adalah menjelaskan bagaimana BIM dapat diterapkan dalam perbaikan dan perawatan kompleks bangunan kuno seperti halaman keluarga Han ini di kota kuno Shangli. Dengan memadukan BIM dan strategi pemeliharaan dan perawatan, artikel tersebut bertujuan untuk memberikan solusi terinci dan berbasis data untuk merawat bangunan-bangunan kuno tersebut. Hal ini untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi. Diharapkan penerapan BIM ini dalam pemeliharaan bangunan kuno akan memberikan dukungan teknis yang kuat serta memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dalam rencana perawatan dan pemeliharaan. Nah, terus untuk bagian introductory ini, dia menjelaskan, memberikan gambaran umum tentang kompleks bangunan keluarga Han di kota kuno Shangli ini. Artikel ini menekankan bahwa pentingnya pemeliharaan dan perlindungan bangunan kuno yang sering menghadapi kerusakan dan kerapuhan akibat faktor alamiah dan aktivitas manusia. Pentingnya teknologi BIM juga dijelaskan sebagai alat inovatif yang dapat membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan bangunan kuno. Artinya, bagian artikel ini memberikan penekanan pada penggunaan teknologi modern untuk menjaga warisan budaya dan arsitektur yang berharga. Artikel ini juga menggambarkan beberapa tantangan seperti kurangnya dana, kerusakan bangunan akibat gempa bumi, terus juga serta pengembangan pariwisata yang berdampak pada perubahan bangunan. Kesimpulannya, artikel ini memfokuskan perhatian bagaimana BIM ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pemeliharaan dan perawatan si bangunan kuno ini. Lalu untuk bagian overview dan family compound, ini memberikan gambaran rinci tentang kompleks bangunan keluarga di Han Kota. Diketahui bahwa kompleks ini adalah contoh bangunan kuno dinasti Qing yang terpelihara baik dan memiliki nilai sejarah dan seni yang tinggi. Tetapi kompleks ini telah mengalami beberapa kerusakan yang signifikan, seperti kebakaran pada masa Republik Tiongkok, gempa bumi pada tahun 2008, serta dampak dari pengembangan pariwisata. Beberapa perubahan tidak sah dan penambahan oleh penduduk setempat juga telah mempengaruhi keaslian dan keutuhan bangunan kuno ini. Kesimpulannya, pada bagian overview, bagian ini menyoroti perlunya pemeliharaan dan perawatan yang mendalam untuk memulihkan keadaan kompleks bangunan kuno ini. Hal ini menunjukkan bahwa kompleks ini menghadapi tantangan besar dalam pemeliharaannya dan menekankan urgensi perbaikan agar nilai sejarah dan budaya kompleks ini dapat dipertahankan. Lalu, bagaimana cara kita mengaplikasikan BIM untuk memperbaiki dan merawat dari si bangunan kuno ini? Di sini ada poin-poinnya. Lalu bagian ini juga menjelaskan penerapan teknologi BIM dalam perbaikan dan pelindungan bangunan kuno. Dilaporkan bahwa berbagai penelitian telah menggunakan teknologi BIM untuk mengkonstruksi model bangunan kuno, termasuk di dalam proses pemulihan dan pemeliharaan. Penerapan BIM dalam proyek perbaikan bangunan kuno menunjukkan beberapa keunggulan, seperti visualisasi yang akurat, koordinasi yang baik antar tim, serta kemampuan untuk memodelkan dengan rinci dan menyeluruh. Teknologi ini juga memungkinkan untuk pengelolaan informasi yang fleksibel dan membantu dalam manajemen perbaikan, termasuk identifikasi dan perbaikan masalah. Nah, lalu di sini juga ada pengaplikasian BIM lagi untuk restoration. Itu restoration itu udah yang sudah terjadi rusak lalu diperbaiki dan juga untuk menjaga. Bagian ini menjelaskan penjelasan tentang teknologi BIM melalui langkah-langkah yang diuraikan. Diperlihatkan bagaimana BIM ini digunakan untuk mengumpulkan data, membuat model, mengasosiasikan informasi yang diperlukan dalam proses perbaikan dan pemeliharaan bangunan kuno. Proses pengumpulan data, pemodelan, pengaturan dan basis informasi
Dan simulasi tindakan perbaikan dengan BIM menunjukkan keunggulan teknologi ini dalam menyediakan dukungan teknis bagi manajemen dan perbaikan bangunan kuno. BIM juga memfasilitasi pengelolaan proyek, evaluasi desain, serta pengurangan biaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan perbaikan. Secara keseluruhan, penerapan BIM ini dalam konteks menunjukkan potensi yang sangat besar, ya, memberikan dukungan teknis yang kuat untuk perawatan dan pemulihan bangunan kuno sambil mempertahankan keaslian dan nilai historisnya. Nah, yang bagian sini juga dapat lihat dibuat dulu modelnya seperti apa dan akan divisualisasikan secara 3 dimensi, lalu akan dicek-cek kompon mana, bagian mana yang perlu direstorasi atau yang perlu dirawat. Nah, untuk kesimpulannya, dalam makalah ini, teknologi BIM diterapkan untuk membangun database proyek perbaikan bangunan kuno kompleks dari keluarga Han ini, yang memberikan dukungan teknis yang praktis dan intuitif bagi para pengelola bangunan kuno kompleks keluarga Han. Seperti koreksi desain, evaluasi program konstruksi, pengurangan biaya proyek, pengawasan kualitas proses, menghindari kerusakan sekunder, dan manajemen keamanan konstruksi. BIM ini juga dapat menampilkan gaya historis bangunan kuno kepada wisatawan melalui fungsi tampilan dari panoramanya. Teknologi BIM juga seharusnya digabungkan dengan strategi perlindungan IPOGEA dan ITKI untuk melaksanakan perlindungan bangunan kuno ini. Untuk memperbaiki situasi buruk akibat bencana alam di wilayah tersebut, seorang harus secara komprehensif menggunakan konsep semua sumber daya sejarah kompleks keluargaan ini, mengintegrasikan dengan alam sehingga seluruh kompleks keluargaan ini terintegrasi ke dalam ekologi dari museum besar. Studi teknis bagian yang direnovasi dari kompleks keluargaan akan menggunakan bahan lokal ramah lingkungan dan dapat diperbaharui untuk merancang bangunan ramah lingkungan dengan konsumsi energi yang rendah dan emisi karbon dioksida rendah, sehingga mewujudkan pembangunan dari berkelanjutan untuk kompleks tersebut. Nah, yang saya ingin bahas untuk permasalahan utamanya itu adalah kerusakan bangunan kuno di halaman keluarga Han yang telah mengalami kerusakan karena berbagai faktor seperti yang saya sebut sebelumnya, seperti Republik Tiongkok, gempa bumi, dan semacamnya. Nah, bangunan kuno ini menghadapi penurunan kondisi yang sangat signifikan dan kemungkinan asimilasi dengan bangunan modern. Sementara perbaikan dan perlindungan menjadi sulit karena kurangnya dana, manajemen, dan perubahan tak terkendali pada struktur tradisional. Nah, solusinya itu untuk direkomendasikan itu sesuai yang artikel bahas, BIM itu sangat memungkinkan untuk pembuatan mobil informatif yang menyediakan detail bangunan kuno secara visual yang memungkinkan pemulihan bentuk asli dengan tingkat presisi yang tinggi. Nah, dengan BIM ini manajemen perbaikan, penilaian kerusakan, dan perencanaan pekerjaan dapat dilakukan secara efisien, memungkinkan pengelolaan informasi yang tepat dan dukungan teknis yang akurat. Nah, untuk penerapan digital dalam solusinya, disebutkan juga dalam artikel tersebut, yaitu teknologi BIM untuk membuat model 3 dimensinya, visual-visualnya, informasi mengenai material, struktur, dimensi, dan sejarah bangunan tersedia dalam satu database. Penggunaan BIM ini juga memungkinkan perencanaan perawatan yang lebih terstruktur dan perbaikan yang efektif berdasarkan informasi yang diperoleh dari model-model yang ada di artikel ini. Nah, untuk solusi alternatifnya, salah satunya itu menggabungkan teknologi BIM dengan teknologi survei 3 dimensi dan teknologi Geographic Informatic System. Ini akan memungkinkan pemindaian yang lebih mendalam dan analisis spasial yang dapat membantu mengidentifikasi area rentan terhadap kerusakan atau kerusakan potensial pada bangunan kuno. Dengan analisis yang lebih rinci, rencana perbaikan lebih terarah dan dapat disusun secara lebih rapi. Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.